Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7A, Hukum, Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan studi kasus Sistem Informasi Akademik Eksekutif Internal Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Dharma Jaya. Perkenalkan, saya Muhammad Syauki dan dengan rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Nabil Ibadul Rahman. Perkenalkan, saya Jihan Sabila. Perkenalkan, nama saya Febrina Hasan. Saya menampilkan prototipe dari masing-masing aktor untuk QA desain dalam pembelajaran sebelumnya. Pada sistem ini terdapat 6 aktor. Yang pertama itu ada rektor, admin, staf administrasi, staf akademik, staf kemahasiswaan, dan staf penerimaan mahasiswa baru. Di sini saya akan menjelaskan untuk aktor rektor. Mari kita lihat pada prototipe ini. Saat masuk sistem informasi akan muncul pertama yaitu halaman login, di mana terdapat pengisian username dan password. Jika menginputkan password yang salah, maka akan muncul peringatan bahwa username dan password salah. Maka dapat diulang untuk mengisikan lagi. Jika benar untuk memasukkan username dan password, maka akan masuk ke halaman utama dari sistem informasi. Sini terdapat 6 pilihan menu. Yang pertama ada menu utamanya. Kedua yaitu menu pengumuman, menu mahasiswa, menu akademik, menu administrasi, dan menu keputusan. Serta di sini juga ada menu untuk melihat halaman profil, di mana untuk melihatnya kita dapat menekan foto profil yang ada di dashboard sebelah kiri ini, maka akan menampilkan informasi terkait aktor. Di sini dapat nama, ID, kode pos, nomor HP, dan email dari rektor. Selanjutnya itu masuk ke menu yang kedua, itu menu pengumuman. Di sini dapat kita lihat pengumuman-pengumuman yang telah dibuat sebelumnya, yang telah diurut dari yang terbaru ke yang paling lama. Selanjutnya itu menu mahasiswa. Di sini akan melihatkan data-data terkait pada perguruan tinggi. Di sini itu Institusi Pendidikan dan Bisnis Dharma Jaya. Menu data terbagi 3, yaitu ada menu mahasiswa, menu akademik, dan administrasi. Pada menu mahasiswa, terbagi datanya itu terbagi atas 2, yaitu ada data mahasiswa baru dan data kemahasiswaan. Sebagai contoh, kita akan masuk ke data kemahasiswaan. Di sini dapat kita lihat bahwa kita dapat melihat data kemahasiswaan yang dimana terdapat name mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan dosen pembimbing. Sebagai rektor, kita dapat melihat data ini dan juga dapat mengunduh data, dimana akan menampilkan notifikasi yang ada di sini, yang di pojok kanan. Selanjutnya itu ada menu akademik. Di sini terbagi 2, yaitu ada data persyaratan akademik dan data kurikulum. Selanjutnya itu menu administrasi yang juga terbagi 2, terdiri dari data aktivitas mahasiswa dan output mahasiswa. Isinya juga sama, itu terkait data aktivitas mahasiswa, dan rektor juga dapat mengunduh data tersebut. Selanjutnya itu menu keputusan. Sebagai rektor, rektor dapat membuat keputusan pada institusi terkait penurunan atau kenaikan UKT. Sini terdapat keputusan yang telah dibuat sebelumnya, dan juga dapat tombol untuk membuat keputusan baru, di mana jika menekan tombol tersebut, maka akan muncul menu seperti ini, di mana kita dapat mengisi keterangan dari keputusan dan alasan dari keputusan tersebut. Setelah itu kita dapat menekan tombol input pada pojok kiri, pojok kanan di bawah, maka itu akan membuat keputusan baru yang dapat paling atas di sini. Jika rektor sudah selesai memakai sistem ini, maka dapat keluar dari sistem dan menekan tombol pada pojok kiri bawah ini. Jika menekan tombol tersebut, maka akan kembali ke halaman login dari sistem informasi. Selanjutnya itu ada aktor admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai staf kemahasiswaan di mana ketika dia melakukan login dengan mengisikan username, setelah username terisi, maka dapat dilakukan login. Kemudian dia akan masuk pada halaman utama di mana ada dashboard sebelah kiri mengenai home dan menu mahasiswa. Kemudian juga ada data diri, di mana kita dapat mengklik profile. Kemudian akan tampil data-data yang ada di profilnya. Kemudian kita dapat masuk ke menu kemahasiswaan, di mana datanya ada berupa data mahasiswa dan data mahasiswa baru. Sedangkan staf mahasiswa, dia hanya dapat melakukan akses di data mahasiswa dengan dapat mengunduhkan data mahasiswa. Jika sudah diunduh, itu akan ada tanda di mana bahwa unduh telah selesai. Kita dapat
oke. Kemudian staf dapat menambahkan data kemahasiswaan dengan menginputkan nama mahasiswa, jurusan mahasiswa, dan dosen pembimbing. Setelah data diinput, dapat diklik bagian input, kemudian akan tampak data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian dapat kita klik OK untuk menandakan bahwa input telah selesai. Kemudian, staf kemahasiswaan dapat melakukan mengedit atau menghapus data yang ada. Seperti mengedit, kita dapat mengedit dosen pembimbing, kemudian kita dapat mengklik yang mana nanti akan ada perubahan. Kemudian, staf kemahasiswaan dapat menghapus data yang ada. Setelah staf melakukan kegiatan yang dapat ia lakukan, kemudian pada tampilan dapat dilakukan back hingga kembali pada menu dan back kembali hingga tampil di homepage. Kemudian staf dapat melakukan logout hingga tampilan akan berakhir di halaman login. Selanjutnya kita masuk kepada staf menerima mahasiswa baru, di mana akan ditemukan tampilan pertama berupa halaman login, di mana staf akan menginputkan username dan password dengan mengklik username, kemudian akan mengklik login, kemudian akan tampil halaman pertama yaitu halaman utama, di mana di sisi kiri ada dashboard untuk biodata, menu, home. Jika kita klik biodata, profile, itu akan keluar biodata dari si staf. Kemudian kita dapat mengklik home kembali. Kemudian untuk masuk kepada menu kemahasiswaan, kita dapat mengklik menu kemahasiswaan dan kemudian akan tampil data-data yang dapat diakses oleh staf. Kita masuk ke data mahasiswa baru, kemudian akan tampilkan data-data dari mahasiswa baru di mana staf dapat mengunduh data tersebut dengan mengklik unduh data mahasiswa baru. Kemudian akan tampil pemberitahuan bahwa unduh telah dilakukan dengan mengklik OK, menandakan bahwa pengunduhan telah berhasil. Kemudian staf dapat melakukan penambahan data mahasiswa baru dengan mengklik tambah data mahasiswa baru. Akan tampil nama mahasiswa, asal sekolah siswa, NIM SNM, nilai SBM, dan nilai mandiri yang akan diinputkan oleh staf kepada sistem. Dengan mengklik, kemudian akan tampil data-data yang akan dimasukkan. Kemudian staf akan mengklik input untuk memasukkan data yang telah diisi tadi. Akan tampil pemberitahuan bahwa penambahan data telah berhasil dilakukan. Kemudian kita dapat mengklik OK. Kemudian staf dapat melakukan pengeditan data dengan mengklik bagian pensil. Kemudian mengklik kembali data yang ingin diedit. Setelah data dapat diedit, staf dapat kembali ke halaman home dengan mengklik back. Kemudian staf dapat melakukan back kembali hingga masuk kepada halaman utama. Kemudian untuk logout, staf dapat mengklik logout sehingga akan kembali ke halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang staf akademik, di mana ketika kita klik website dari Sistem Informasi Eksekutif dari Dharma Jaya ini, maka akan muncul halaman login yang berisikan username dan password. Jadi, ketika staf akademik mengisikan username dan password, kemudian klik login, maka akan muncul halaman homepage dari si staf akademik tersebut. Kemudian, di sini kita bisa melihat profile, di mana ketika kita klik profile, maka akan muncul foto dan juga identitas diri dari staf akademik yang lagi login sekarang. Nah, kemudian ketika kita klik menu akademik, si staf akademik ini bisa melihat data persyaratan akademik dan data kurikulum. Jadi ketika kita klik data persyaratan akademik, maka akan muncul data-data persyaratan akademik. Nah, di sini kita bisa melakukan unduh data dan juga tambah data. Jadi ketika kita klik unduh data, maka akan muncul notifikasi data aktivitas mahasiswa berhasil di-download. Dan jika kita klik tambah data, maka akan muncul data-data yang ingin kita input. Dan ketika kita klik input, maka kita muncul notifikasi data aktivitas mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, begitu juga dengan menu akademik data kurikulum, tuh akan muncul data-data kurikulum seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan dosen mata kuliah. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan unduh data yang tadi dilakukan dan juga tambah data kurikulum. Di antaranya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan dosen mata kuliah. Lalu kemudian kita klik input, akan muncul data output mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke staf administrasi, di mana ketika kita mengklik website dari Sistem Informasi Eksekutif Dharma Jaya, kita akan berhadapan dengan halaman login untuk staf administrasi, di mana ketika kita klik, maka akan muncul username dan password yang harus diinputkan oleh staf administrasi. Nah, jadi kita klik username dan password, lalu kita akan klik login, maka akan muncul homepage dari staf administrasi Sistem Informasi Eksekutif Internal Akademik Dharma Jaya. Nah, di mana kita bisa melihat profile dari staf administrasi. Kita klik, kemudian akan muncul profile dan juga identitas diri yang ada dari staf administrasi yang sedang melakukan login. Kemudian jika kita klik ke menu administrasi, maka akan muncul dua data yang bisa diakses oleh staf administrasi, diantaranya yaitu data aktivitas mahasiswa dan data output mahasiswa. Di data aktivitas mahasiswa ini berisikan data aktivitas mahasiswa yang terdiri dari nomor KRS, nama mahasiswa, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS mata kuliah. Jadi di sini staf administrasi bisa melakukan unduh data aktivitas mahasiswa
mahasiswa maupun tambah data aktivitas mahasiswa. Jika kita klik unduh data aktivitas mahasiswa, maka akan muncul notifikasi yaitu data aktivitas mahasiswa berhasil di-download. Jika kita menambahkan data aktivitas mahasiswa, maka akan berisikan data-data yang ingin kita input di data aktivitas mahasiswa seperti nomor KRS, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS mata kuliah. Maka ketika kita klik, maka akan muncul input, kemudian kita input, jadi nanti akan muncul notifikasi yaitu data aktivitas mahasiswa berhasil ditambahkan. Baik, selanjutnya kita masuki folder tab untuk aktor admin. Sama seperti sebelumnya, di sini akan ditampilkan dulu halaman login. Kemudian ketika kita memasukkan username yang benar, maka kita akan melakukan login. Sedangkan kita untuk jika kita memasukkan password yang salah, maka username password yang dimasukkan dan keluar notifikasi username password salah. Dan harus mengulang kembali proses login. Kita masukkan username dan password yang benar. Lalu kita menekan tombol login sehingga kita dapat masuk ke halaman utama. Di sini setelah halaman utama, admin dapat memasuki menu-menu seperti berikut. Itu ada menu pengumuman, menu mahasiswa, menu akademik, administrasi, dan keputusan. Menu ini mencakup untuk aktor-aktor sebelumnya di mana ada staff-staffnya. Admin juga dapat melakukan hal yang sama. Lalu mari kita lihat di menu pengumuman. Di sini dapat diperlihatkan halaman awal pengumuman. Itu terdapat 3 pengumuman awal. Jika kita ingin memasukkan pengumuman baru berdasarkan keputusan yang diberikan oleh rektor, maka kita dapat mengklik buat pengumuman baru. Lalu kita memasukkan judul pengumuman dan isi pengumuman. Lalu kita mengklik info. Sehingga nantinya akan tambahkan pengumuman baru itu berdasarkan timestamp atau waktu terbit, waktu terbang terakhir. Terus selanjutnya itu ada menu mahasiswa. Jika kita mengklik menu mahasiswa akan keluar dua submenu, itu data mahasiswa baru dan data kemahasiswaan. Jika kita mengklik data mahasiswa baru, kita akan masuk ke halaman data mahasiswa baru. Di sini dapat kita lihat tabel data mahasiswa baru. Admin dapat mengunduh data, menambahkan data, dan juga mengedit data. Jika kita menggunakan unduh data mahasiswa baru, akan keluar notifikasi data aktivitas mahasiswa masing baru. Jika kita menambah data mahasiswa baru, maka di sini kita akan dapat mengisi form. Jika kita isi form kosong ini, lalu kita menginputkannya, maka nanti di tabel luarnya akan menampilkan data yang baru kita input. Lalu jika kita ingin mengedit, maka kita dapat menggunakan simbol pensil di sini. Lalu setelah kita ingin mengedit dengan SBM, nah bisa langsung diedit langsung. Lalu jika kita ingin menambah mahasiswa, itu data kemahasiswaan. Di sini sama saja halnya dengan yang tadi, kita dapat mengunduh, menambah data, dan juga menyuntingnya. Terus itu di menu akademik. Menu akademik juga terdapat dua buah menu, itu data persentase akademik dan data kurikulum. Data persentase akademik ini kita dapat mengunduh data, menambahkan data, dan mengedit data. Jadi untuk mengunduh data sama halnya dengan hal yang tadi, sama halnya dengan menu mahasiswa tadi, kita klik mengunduh data, maka akan diberikan kasih seperti berikut. Lalu kita dapat menambah data dengan mengisi form-form yang kosong di sini. Lalu kita menekan tombol input. Lalu datanya akan diinputkan. Lalu selanjutnya di menu akademik juga ada data kurikulum. Di sini data kurikulum sama hal yang dilakukan dalam mengunduh data, tambah data, dan juga mengedit data. Selanjutnya itu menu administrasi. Di menu administrasi ini terdapat dua buah submenu, itu data aktivitas mahasiswa dan data output mahasiswa. Di data aktivitas mahasiswa maupun data output mahasiswa ini, saya akan berikan contoh untuk melakukan hal yang serupa, bagaimana untuk memasukkan data baru dan mengeditnya. Kita dapat mengunduh data aktivitas mahasiswa, menekan tombol unduh data aktivitas mahasiswa. Lalu akan timbul notifikasi seperti ini. Lalu untuk menambah data aktivitas mahasiswa, kita cukup menekan tombol ini. Lalu kita mengisi form yang ada yang disediakan, isi nomor KRS, nama mahasiswa, dan mahasiswa, nama mata kuliah, pada mata kuliah, dan SKS kuliah. Lalu kita tekan input. Di sini akan ditampilkan data yang baru kita. Lalu untuk melakukan edit data, kita menekan simbol pensil di sini untuk mengeditnya. Kita dapat misalnya kita ingin mengedit nama mata kuliahnya. Lalu masukkan nama mata kuliah baru dan ditampilkan hasil pembaruannya seperti berikutnya. Lalu juga kita dapat menghapus data. Jadi jika kita ingin misalnya kita ingin menghapus data yang 10 ini, maka kita dapat menggunakan simbol trash page di sini. Yaitu ada menu keputusan. Menu keputusan ini yang tadinya dibuat oleh rektor dan kita membuat pengumuman berdasarkan keputusan tadi. Satu di sini juga terdapat tombol back. Di sini kita dapat kembali ke menu halaman utama tadi. Dan jika di menu halaman utama ini kita dapat mengklik kotak profil untuk menampilkan halaman profil. Ini ditampilkan nama admin, ID admin, kode pos admin, dan nomor HP serta email admin. Lalu kita dapat kembali menekan tombol back. Dan jika setelah sistem menggunakan sistem informasi, admin dapat melakukan login dengan menekan tombol login dan kembali ke halaman admin. Baiklah, cukup di sini untuk paparan prototipe UI design untuk admin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sebagai penutup di sini kami menampilkan jurnal yang kami gunakan sebagai patokan dalam menyusun rancangan sistem informasi pada praktikum APSI kali ini. Terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.